Lo pernah gak sih ngerasa stuck banget dengan apapun yang lo kerjain saat ini? Udah capek-capek kerja keras, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Nah, buku Atomic Habits karya James Clear ini tuh jawabannya. Buku ini bukan cuma ngomongin soal kebiasaan, tapi gimana perubahan kecil yang sering kita anggap remeh, ternyata bisa ngubah hidup lo secara total. Serius deh, lo bakal ngerti kenapa kebiasaan kecil kayak nabung receh, belajar 5 menit, atau cuma jalan kaki sebentar tiap hari itu sebenarnya investasi yang gede banget buat masa depan lo. Dan kalau lo mau cepet kaya, bahagia, atau sukses, ini dia rahasianya. Semua dimulai dari langkah kecil yang lo lakuin sekarang. Penasaran kan? Yuk dengerin sampai habis. Kita bakalan bahas 8 poin penting buku yang bestseller banget berjudul Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Let's get started. Yang pertama, kekuatan 1%. Kita bahas tentang kekuatan 1% dari buku Atomic Habits karya James Clear. Ini tuh konsep yang keren banget dan bisa bikin lo mikir ulang tentang perubahan dalam hidup. Ini cocok banget buat lo yang pengen berubah tapi masih bingung nih mulai dari mana. Jadi gini, James Clear bilang kalau perubahan kecil meskipun cuma 1% itu bisa punya dampak yang besar banget dalam jangka panjang. Bayangin deh, kalau lo bisa jadi 1% lebih baik setiap hari. Yap, hanya 1% lebih baik setiap hari. Nah, dalam setahun, lo bakal jadi 3,5 kali lebih baik. Keren banget kan? Contoh gampangnya gini. Misalnya lo pengen mulai nurunin berat badan nih. Jangan langsung nge-gym tiap hari. Atau diet ketat intermittent fasting. Yang ada, lo malah tumbang, sakit, terus masuk IGD. Waduh, gak harus ekstrim gitu. Lo bisa mulai dari yang kecil. Misalnya nih, coba tambahin 1 porsi sayur di makan siang lo, atau jalan kaki 5 menit setiap hari deh. Mungkin hasilnya nggak bakalan langsung kerasa, tapi kalau lo lakuin konsisten, lama-lama itu bakalan jadi kebiasaan. Dan ketika lo udah terbiasa nih, lo bisa tingkatin tuh sedikit demi sedikit. Percaya deh, nantinya lo bakal kaget sendiri, berat badan lo bakalan turun tanpa harus nyiksa diri. Atau let's say lo pengen jadi lebih pintar. Gak usah langsung baca 1 buku tebel dalam sehari. Cukup baca 1-2 halaman per hari. Ini kayak nyicil gitu loh. Tapi lama-lama jadi kebiasaan. Lo jadi makin enjoy baca buku dan makin tambah banyak ilmunya tanpa ngerasa terbebani. Ya gak sih? James Clear juga cerita tentang seorang atlet yang memperbaiki tekniknya cuman 1%. Ingat ya, 1% doang. Gak langsung berlatih lebih keras, tapi fokus memperbaiki 1 aspek kecil dari performanya. Hasilnya, dia bisa jadi juara bro. Ini yang dinamakan kekuatan 1%. Sukses itu nggak selalu tentang lompatan besar. Kadang, detil-detil kecil itu yang bikin perubahan besar menuju sukses. Poinnya di sini adalah, jangan ngeremehin langkah kecil. Kalau lo lakuin terus, dampaknya bisa luar biasa. Ini kayak lo nabung receh tiap hari gitu loh. Lama-lama bisa jadi duit gede tanpa lo sadari. Kekuatan 1% ini ngajarin kita bahwa setiap kebiasaan kecil punya power kalau dilakukan rutin. Yang kedua, fokus ke sistem bukan ke tujuan. Gimana sih maksudnya fokus ke sistem bukan ke tujuan? Jadi gini, di bukunya Atomic Habits, James Clear bilang, fokus lo sebaiknya bukan cuma ngejar tujuan besar, tapi juga ngebangun sistem yang bisa nganterin lo ke sana. Tujuan itu kayak destinasi akhir, sedangkan sistem itu kendaraan lo buat sampai ke sana. Contohnya gini, misalnya lo mau turun berat badan nih, let's say 10 kilo lah ya, dari berat badan 70 ke 60 kilo. Nah, kalau lo cuma fokus nurunin 10 kilo, tiap hari ngecekin timbangan mulu, dan berat badan lo masih di angka 70, ya turunnya hanya 0, sekian kilo lah ya. Lama-lama lo bakal ngerasa capek sendiri kan? Ditambah lagi progresnya lambat banget. Wih, makin sebel dah. Kalaupun nih lo ngelakuin hal yang ekstrim biar berat badan cepet turun, ya begitu mencapai target berat badan yang lo mau, kemungkinan besar lo bakal balik ke kebiasaan lama
dan bahkan lebih parah. Ujung-ujungnya berat badan lo bakal ke angka semula atau bahkan lebih dari itu. Parah banget kan? Itu kalau lo fokus ke tujuan ya. Beda cerita kalau lo fokus ke sistem. Misalnya lo mau nurunin berat badan tapi lo fokus ke sistem alias cara-caranya. Misalnya rutin olahraga tiap hari, mulai dengan gerakan ringan 5-10 menit setiap hari, makan makanan sehat, dan terapin pola makan yang teratur. Kapan sebaiknya sarapan, makan siang, dan makan malam. Cari alternatif camilan yang sehat seperti buah. Perlahan ganti minuman kemasan manis dengan air putih. Hasilnya emang gak bakalan langsung kelihatan, tapi ini bakalan bawa lo ke pola hidup sehat jangka panjang. James Clear dalam bukunya ngajarin kita buat lebih memperhatikan sistem atau proses yang kita lakuin sehari-hari. Kenapa hal ini penting? Well, karena kita gampang banget bosen atau putus asa kalau cuman ngejar hasil. Nah, fokus ke sistem bikin kita lebih enjoy sama prosesnya dan itu bikin perubahan jadi lebih stabil. James Clear ngasih contoh atlet lagi nih. Atlet pro nggak cuman fokus jadi juara, tapi mereka punya sistem latihan rutin yang bikin performa mereka naik terus. Dengan fokus ke latihan harian, jadi juara ya cuman soal waktu doang. Gimana cara nerapinya? Well, mulai dari kebiasaan kecil yang bisa lo lakuin tiap hari dan punya efek jangka panjang. Contoh nih, daripada bilang, gue mau punya tabungan 3 juta dalam setahun, lebih baik bikin sistem buat nabung 10.000 setiap hari atau 70.000 setiap minggu. Nggak berat kan? Tapi kalau dijalanin, ini lebih powerful dibandingkan cuman fokus ke tujuan. Jadi, bikin sistem, jalanin rutin, dan lihat perubahan yang datang secara natural. Tanpa lo sadari, tiba-tiba udah nyampe di tujuan deh. Yang ketiga, 4 hukum kebiasaan. Buat bikin kebiasaan baru lebih gampang dan seru, ada 4 aturan dasarnya nih. Di buku Atomic Habits disebut 4 hukum kebiasaan. Ibaratnya ini kayak cheat code gitu loh, biar kebiasaan baru bisa nempel di hidup kita tanpa ngerasa terbebani ngelakuin kebiasaan-kebiasaan itu. Penasaran apa saja 4 hukum kebiasaan? Nih simak ya, gue jelasin satu persatu. Yang pertama, buat kebiasaan itu jelas, alias cue. Biar kebiasaan baru jadi rutinitas, pertama kita harus bikin kebiasaan itu jadi jelas dan gampang terlihat. Kebiasaan yang kelihatan jelas itu bakal lebih gampang dilakuin daripada yang tersembunyi. Contohnya gini, kalau lo pengen rajin minum air putih, taruh botol minum lo di tempat yang gampang dilihat, kayak meja kerja atau meja belajar. Jadi tiap kali lo lihat botol itu, lo langsung inget buat minum air putih. Yang kedua, buat kebiasaan itu menarik, alias craving. Yap, lo harus bisa bikin kebiasaan itu menarik. Kalau kebiasaan baru berasa seru atau menarik, lo pasti jadi lebih semangat buat ngelakuinnya kan? Ini kayak nambahin sedikit pemanis gitu loh, biar kebiasaan baru terasa lebih asik. Contoh nih, misalnya lo mau rajin jogging tiap pagi. Coba ajak temen atau pasang playlist lagu favorit buat nemenin jogging. Gabungin kebiasaan sehat dengan hal-hal yang bikin senang, jadi kebiasaan lo makin seru deh. Yang ketiga, buat kebiasaan itu mudah, alias response. Kalau kebiasaan itu gampang, lo bakalan jadi lebih konsisten. Jadi jangan dibikin ribet ya, mulai dari langkah kecil dulu biar gampang dijalanin. Fokus ke kebiasaan simple biar lo nggak keburu capek atau ngerasa berat. Contoh nih, kalau lo pengen nulis jurnal tiap hari, cukup mulai dari 1 paragraf pendek dulu. Lama-lama lo bakal lebih enjoy dan mulai nulis lebih banyak tanpa ngerasa terpaksa. Yang keempat, buat kebiasaan itu memuaskan, alias reward. Terakhir nih, kasih reward atau penghargaan buat diri sendiri setelah ngelakuin kebiasaan itu. Misalnya, kalau lo berhasil olahraga seminggu penuh, hadiahkan diri lo dengan sesuatu yang lo suka. Ini bikin otak lo ngaitin kebiasaan itu dengan sesuatu yang positif, jadi lo makin semangat buat ngulangin hal itu, dan lama-lama bisa jadi kebiasaan deh. Nah, 4 hukum kebiasaan ini ngebantu kita buat nyiptain kebiasaan baru secara alami. Lo nggak perlu maksa diri atau langsung ngubah hidup secara drastis.
Cukup lakuin dengan santai dan konsisten pakai 4 hukum ini. Nerapinya gampang banget. Tinggal praktekin langkah demi langkah di setiap kebiasaan baru yang lo ingin lakuin. Yang keempat, lingkungan punya dampak besar. Oke, bagian ini bakal bikin lo mikir ulang tentang seberapa besar pengaruh lingkungan sekitar terhadap kebiasaan lo. James Clear di buku Atomic Habits bilang kalau lingkungan itu kayak silent force yang tanpa kita sadar bisa ngerubah cara kita bertindak. Jadi, kalau lo pengen punya kebiasaan baru atau ngilangin kebiasaan buruk, coba lihat dulu lingkungan lo support atau enggak. Lingkungan itu ibarat pengingat yang diam-diam mendorong kita buat ngelakuin sesuatu. Misalnya gini, kalau di rumah ada camilan yang gampang dijangkau kayak di meja atau lemari kaca yang kelihatan, lo bakal lebih sering ngemil kan? Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau lo pengen lebih sering makan buah, taruh buah di meja atau tempat yang gampang dilihat. Jadi setiap kali lewat, lo otomatis kepikiran buat makan buah. Di buku Atomic Habits ini, James Clear ngasih contoh keren soal kenapa lingkungan itu penting. Dia cerita nih tentang rumah sakit yang nyusun ulang tata letak minuman di kantinnya. Jadi, mereka itu naruh lebih banyak pilihan minuman sehat kayak air putih di tempat-tempat strategis. Hasilnya, orang-orang jadi lebih sering ambil air putih daripada soda. Padahal nggak ada yang nyuruh tuh buat pilih yang sehat. Semuanya karena apa? Yap, lingkungannya yang berubah. Kenapa ini penting? Karena kadang kita mikir kebiasaan kita itu soal niat dan tekad. Padahal yang paling kuat bikin kita ngelakuin sesuatu itu adalah apa yang kelihatan di sekitar kita. Lingkungan bikin kebiasaan itu lebih gampang atau lebih susah buat dilakuin. Jadi kalau lingkungan kita di-set buat nge-support kebiasaan positif, otomatis kita bakal lebih gampang ngejalaninnya. Cara nerapin konsep ini simple tapi powerful. Lo tinggal setel ulang lingkungan lo sesuai kebiasaan yang lo mau. Mau rajin baca buku? Ya taruh buku di meja kerja atau samping kasur, jadi gampang buat diambil dan dibaca. Mau rajin olahraga? Ya siapin alat-alat olahraga di tempat yang kelihatan. Jadi tiap kali lihat langsung ingat buat olahraga. Dan kalau lo mau stop kebiasaan buruk, sembunyiin pemicunya. Misalnya nih, kalau mau kurangin main HP, coba taruh HP di ruangan lain pas malam, biar nggak gampang tergoda buat buka-buka sampai larut. Jadi, coba ubah lingkungan lo dulu. Pelan-pelan, kebiasaan yang lo pengen bangun bakal jadi lebih mudah dan alami buat dijalanin. Yang kelima, identitas jadi dasar kebiasaan. Ini poin yang dalam banget, tapi gampang diterapin kalau lo udah paham. Jadi gini, James Clear bilang kalau kebiasaan itu nggak cuman soal apa yang lo lakuin, tapi juga lo pengen jadi siapa. Intinya, kebiasaan yang bertahan lama itu muncul kalau lo ngubah cara lo ngelihat diri sendiri. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, banyak orang fokus ke hasil atau tujuan, kayak gue mau turun berat badan, atau gue mau punya banyak uang. Nah, dalam bukunya, James Clear bilang, cara yang lebih efektif adalah fokus ke identitas lo dulu. Lo harus tanya ke diri sendiri, gue pengen jadi siapa nih? Misalnya, bukan bilang gue mau turun berat badan, tapi bilang gue adalah orang yang hidup sehat. Bukan bilang gue mau kaya, tapi gue adalah orang yang pinter ngatur uang. Nah, kebiasaan lo bakal otomatis ngikutin identitas itu. Kalau lo percaya diri lo adalah orang yang sehat, lo bakal lebih gampang buat milih makanan sehat atau rajin olahraga. Kalau lo yakin diri lo adalah orang yang bijak ngatur finansial, lo jadi lebih rajin nabung atau mikir sebelum belanja. Nah, James Clear cerita nih tentang seorang perokok yang lagi berusaha berhenti. Ketika ditawarin rokok, orang itu nggak bilang, nggak, gue lagi coba berhenti. Tapi dia bilang, nggak, gue bukan perokok. Nah, bedanya besar banget kan? Karena dia nggak cuma nolak rokok, tapi juga ngubah identitasnya jadi gue bukan perokok. Ini bikin dia lebih konsisten buat ninggalin kebiasaan buruk. Atau kalau lo pengen jadi penulis, jangan cuma bilang, gue mau nulis buku.
Sebaliknya, anggap diri lo seorang penulis. Dengan begitu, setiap hari lo bakal lebih semangat buat nulis, meskipun cuma 1 halaman. Fokus ke identitas ini bikin kebiasaan lo lebih nempel. Kalau lo cuma ngejar tujuan, begitu tujuan tercapai, lo bisa balik lagi ke kebiasaan lama. Tapi, kalau lo ngubah identitas, kebiasaan baik itu jadi bagian dari hidup lo. Contoh gampangnya gini, banyak orang ngejar buat kurus biar bisa ikut acara penting. Tapi setelah acara selesai, mereka balik makan sembarangan lagi. Kenapa? Well, karena identitasnya masih gue orang yang suka makan sembarangan, bukan gue orang yang hidup sehat. Buat yang pengen cepet kaya, ini juga penting banget. Kalau lo lihat diri lo sebagai orang yang boros, bakal susah buat nabung. Tapi kalau identitas lo adalah gue orang yang pintar finansial, nah, lo bakal lebih gampang bikin keputusan yang mengarah ke kekayaan. So, apa nih identitas yang lo ingin bangun? Yang keenam, aturan 2 menit untuk memulai. Ini tuh trik simple dari James Clear di bukunya Atomic Habits yang bisa bikin hidup lo jauh lebih produktif. Jadi gini, kalau lo mau mulai kebiasaan baru, seringkali masalahnya itu bukan soal ngerjainnya, tapi mulai. Iya kan? Rasanya berat banget buat mulai, kayak aduh nanti aja deh, atau malah mager total. Nah, aturan 2 menit ini solusinya. Caranya gimana? Well, bikin kebiasaan itu super gampang. Cukup yang bisa diselesaikan dalam waktu 2 menit. Misalnya nih, lo mau rajin baca buku. Jangan langsung pasang target baca 50 halaman sehari. Tapi cukup bilang ke diri sendiri, gue bakal baca 1 halaman. Mau mulai olahraga? Well, jangan langsung lari 5 km. Cukup pakai sepatu olahraga dan jalan keluar rumah aja dulu. Intinya, bikin awalannya gampang banget sampai otak lo nggak sempet nolak. James Clear kasih contoh orang yang mau jadi pelari. Dia nggak fokus buat langsung lari jauh. Dia mulai dari pakai sepatu lari dan keluar rumah selama 2 menit. Kok cuma 2 menit? Well, karena tujuannya bukan soal ngelakuin banyak, tapi ngebiasain diri lo buat mulai. Kalau udah mulai, biasanya lo bakal lanjut sendiri tanpa sadar. Ibaratnya ini kayak mendorong mobil mogok gitu loh. Yang susah itu ngedorong di awal, tapi kalau udah jalan, ya jadi lebih ringan. Nah, kenapa ini penting? Well, karena otak kita itu suka overthinking. Lo kebanyakan mikir, sehingga kebiasaan itu malah nggak jadi-jadi. Padahal, langkah kecil itu yang bikin perubahan gede. Dengan aturan 2 menit, lo bypass rasa males lo. Lo jadi orang yang take action daripada nunggu motivasi. Buat yang pengen cepet kaya, ini krusial banget. Misalnya, lo mau belajar investasi. Jangan langsung nyelam ke dunia saham yang ribet. Mulai aja dari buka aplikasi investasi atau baca artikel pendek tentang tips menabung. Kalau itu udah jadi kebiasaan, lama-lama lo makin paham dan makin pede buat ngambil langkah besar. Cara nerapin ini gampang banget. Pertama, pilih 1 kebiasaan yang lo mau bangun. Kedua, pecah jadi versi super kecil yang gak lebih dari 2 menit. Ketiga, lakuin tiap hari tanpa mikir berat. Misalnya mau bikin konten, mulai aja dari nulis 1 ide simple. Mau nabung, sisihkan receh dari dompet lo tiap hari. Lama-lama, kebiasaan ini tumbuh dan membawa dampak besar. Jadi, kuncinya bukan soal hasil langsung gede, tapi konsistensi buat mulai dulu. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah pertama. Dan di sini, langkah pertama lo cuma butuh 2 menit. Gampang banget kan? Yuk coba sekarang. Yang ketujuh, bikin kebiasaan buruk jadi rumit. Ini tips simple tapi efektif banget buat ngehack otak lo biar nggak gampang terjebak kebiasaan buruk. Jadi gini, kebiasaan buruk itu biasanya gampang banget dilakukan karena prosesnya simple, cepet, dan nggak pakai mikir. Contoh nih, scroll medsos, ngemil pas tengah malam, atau belanja online impulsif alias tiba-tiba tanpa rencana. Nah, James Clear bilang, kalau lo mau berhenti ngelakuin kebiasaan buruk, lo harus bikin itu jadi ribet banget. Semakin ribet, semakin males lo ngelakuinnya. Misalnya nih, lo sering banget cek media sosial.
Solusinya, log out akun media sosial lo setiap kali selesai pakai, atau hapus aplikasinya dari layar utama. Jadi kalau lo pengen buka, lo harus login dulu. Itu kan makan waktu ya, bikin lo jadi mikir ulang, beneran perlu nggak sih? Atau kalau lo mau berhenti jajan online, coba hapus kartu kredit dari aplikasi belanja lo. Pas mau check out, lo harus masukin data kartu manual. Ribet kan? Nah, keribetan ini bisa jadi penghalang buat melakukan kebiasaan buruk. James Clear kasih contoh simple soal orang yang pengen berhenti nonton TV berlebihan. Dia ngecabut kabel TV-nya tiap selesai nonton dan taruh remote-nya di tempat yang jauh. Jadi kalau mau nonton, dia harus nyolokin kabel dulu dan cari remote-nya. Proses itu bikin dia mikir ulang, gue mau nonton beneran atau cuman iseng doang? Nah, kenapa ini penting? Well, karena kebiasaan buruk itu nguras waktu, tenaga, dan uang lo tanpa sadar. Kalau kebiasaan ini terus dilakuin, susah banget buat lo fokus ke hal-hal yang bisa bikin lebih produktif. Misalnya nih, scroll TikTok berjam-jam bikin lo lupa kerjaan. Atau belanja impulsif tiba-tiba tanpa rencana, bikin tabungan lo cepet habis. Dengan bikin kebiasaan buruk jadi ribet, lo bisa hemat energi buat hal-hal yang lebih penting. Nah, cara nerapin ini gampang banget. Pertama, identifikasi kebiasaan buruk lo. Apa yang sering bikin lo nyesel setelah ngelakuinnya? Yang kedua, pikirin cara bikin kebiasaan itu lebih susah buat diakses. Misalnya nih, kalau lo suka ngemil tengah malam, jangan simpen snacknya di dapur. Taruh di tempat yang tinggi yang susah dijangkau. Kalau lo sering nonton Netflix terus lupa waktu, coba log out akun atau set timer di TV lo. Intinya, bikin kebiasaan buruk lo nggak instan lagi. Trik ini juga penting buat lo yang pengen cepet kaya. Kalau lo suka boros belanja online, tambahin langkah ribet di setiap proses belanja. Atau kalau lo suka makan di luar dan boros, coba simpen uang cash terbatas aja di dompet biar nggak gampang kalap. Kebiasaan buruk itu bikin lo stuck di tempat. Jadi, makin cepat lo bikin itu rumit, makin gampang lo fokus ke kebiasaan baik yang bikin sukses. Jadi inget ya, kebiasaan buruk itu musuh utama lo buat berkembang. Bikin kebiasaan buruk itu jadi ribet, biar energi dan waktu lo bisa dialihin ke hal-hal yang bikin hidup lo lebih produktif. Simple tapi powerful, cobain deh sekarang. Yang kedelapan, pola tumbuh bertahap. Ini nih yang terakhir kita bahas ya. Nah, konsep ini dari Atomic Habits yang super relate sama kehidupan kita. Jadi gini, James Clear bilang kalau perubahan besar itu nggak pernah datang secara instan. Ini tuh hasil dari konsistensi langkah kecil yang lo ulang-ulang tiap hari. Pola tumbuh bertahap itu kayak lo nanam pohon. Awalnya cuman biji kecil, nggak kelihatan apa-apa. Tapi selama lo rawat terus, lama-lama itu biji jadi pohon gede yang kuat. Contoh gampangnya gini, misalnya lo mau jadi kaya. Lo nggak bakal langsung kaya dalam semalam kan? Tapi kalau tiap hari lo mulai nyisihin uang buat ditabung atau diinvestasiin, lama-lama jumlahnya nambah dan efeknya berasa. James Clear kasih analogi keren di bukunya. Dia ngomong soal ice cube. Lo ada di ruangan dingin banget, suhu minus 3 derajat. Lo naikin suhunya pelan-pelan. Nah, tentu nggak ada perubahan. Tapi begitu sampai 0 derajat, esnya mulai mencair. Itu dia efek dari pola tumbuh bertahap. Perubahan kecil yang kelihatannya nggak signifikan, tapi pas momen yang tepat, boom, hasilnya besar. Penting banget buat lo pahamin ini, karena seringkali kita pengen semuanya serba cepat, serba instan. Pengen olahraga sekali, langsung kurus. Kerja sekali, langsung kaya. Usaha sekali, langsung sukses. Belajar sekali, langsung jago. Padahal perubahan itu datang dari hal-hal kecil yang lo lakuin konsisten. Bukan dari hal besar yang lo paksain sekali doang. Kalau lo sabar dan terus jalan, lo bakal dapetin efek compounding. Itu artinya hasil kecil yang lo kumpulin bakal numpuk jadi sesuatu yang gede banget. Gimana cara nerapinya di kehidupan sehari-hari? Well, mulai dari kebiasaan yang kecil dulu. Misalnya, jika pengen sukses finansial,
Nah, tiap hari coba catat pengeluaran lo atau sisihkan 10.000 buat ditabung. Jangan fokus ke hasil instannya, fokus ke prosesnya. Atau kalau lo mau mulai bisnis, jangan nunggu modal gede. Mulai aja dulu dari hal kecil yang lo bisa. Misalnya jualan online atau bikin konten sederhana. Selama lo konsisten, hasilnya bakalan numpuk. James Clear juga bilang, pola ini bikin lo nggak gampang nyerah. Karena lo sadar kalau usaha kecil lo itu nggak bakalan sia-sia. Meski hasilnya belum kelihatan sekarang, lo jadi lebih percaya diri buat jalan terus. Ini yang bikin pola tumbuh bertahap penting banget. Bukannya lo cuman kerja keras, tapi kerja cerdas. Lo tahu tiap langkah kecil yang lo lakuin sekarang itu kayak investasi buat masa depan lo. Jadi ingat, perubahan gede itu hasil dari langkah kecil yang lo lakuin tiap hari. Jangan nunggu momen besar dulu, mulai aja sekarang. Karena kayak kata James Clear nih, kebiasaan lo itu kayak bunga yang bakal mekar seiring waktu kalau lo rawat dengan baik. Sabar, konsisten, dan nikmati prosesnya. Nanti hasilnya bakal bikin lo bangga. Well, itulah 8 poin penting dari buku yang berjudul Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Gimana nih, udah nentuin kebiasaan kecil yang lo terapin mulai sekarang? Kalau udah, share di kolom komentar ya. Atau punya opini lain, komen aja. Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat, dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys on the next video.